dikubur. Kelanjutannya apa? Tughithuna tu'inuna. Kalian beri pertolongan kami dan kalian bantu kami. Bihimmatikum wajadwakum fa'ahyuna wa'atuna atayakum hadayakum. Berilah hadiah-hadiah kalian kepada kami, berilah pemberian-pemberian kepada kami. Subhanallah. Inilah yang namanya syirik. Kita hanya boleh minta kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang mengatakan, jadi ketika tadi kita katakan betapa banyak kuburan yang masih disembah, memang kenyataannya seperti itu. Kita ngomong ini bukan berdasarkan asal ngomong, bukan asbun. Tapi benar-benar kita sudah melihat bahwasanya masih banyak di antara saudara-saudara kita yang terjerumus kepada perbuatan-perbuatan tersebut. Contoh yang lain adalah buku-buku tuntunan ziarah yang dijual di sekitar kuburan-kuburan tersebut. Di dalamnya dituntunkan kalau misalnya kita mau ziarah kuburan para wali, maka kita diperintahkan untuk baca doa ini. Kata dia, setelah dia mengucapkan salam seperti biasa diucapi dengan salam tersebut, baru di tengah-tengahnya dia mengatakan, talabna wus'atar rizqi halalan ya wali Allah. Wahai wali Allah, kami minta rizki yang halal kepada kalian. Wa hajjal baiti fil harami miraran ya wali Allah, dan kami pengen haji berkali-kali wahai wali Allah. Wa husnan fi ikhtitamina kiraman ya wali Allah, dan berilah kami husnul khatimah wahai wali Allah. Subhanallah. Rizki yang punya itu siapa? Yang bisa menghajikan itu kita itu siapa? Yang memberi kita husnul khatimah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa minta kepada para wali? Kita bukan sedang mendiskreditkan para wali. Mereka adalah orang-orang yang utama. Tapi yang salah adalah orang-orang yang mengagungkan para wali, sehingga mereka itu mengangkat wali seperti posisi siapa? Posisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang gak boleh. Wah, itu orang tuh ngelarang ziarah kubur. Enggak. Ziarah kubur hukumnya adalah sunnah dan pahalanya besar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zurul kubur fa innaha tudzakirukum al-akhirah. Berziarahlah kalian kepada kubur. Berziarahlah kalian ke kuburan, karena ziarah kubur itu akan mengingatkan kita kepada akhirat. Tapi ke kuburan itu ngapain? Doain yang dikubur atau minta kepada yang dikuburan? Hah? Mendoakan, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Itu. Jadi jangan dikira bahwasanya kalau ziarah kubur itu haram. Enggak. Ziarah kubur itu hukumnya adalah sunnah dan berpahala besar. Tapi caranya bagaimana? Caranya adalah dengan mengucapkan salam kepada orang yang di kuburan, dan juga apa? Dan juga mendoakan orang yang di kuburan, bukan minta kepada yang di kuburan. Contoh yang lain menggambarkan betapa masih banyaknya umat ini nggak paham tauhid. Jimat. Sampai sekarang tuh masih banyak orang yang jualan jimat, bahkan di terang-terangan di majalah-majalah resmi. Sekarang tuh jimat itu sudah nggak zamannya lagi pakai batu akik, ya. Sudah nggak pakai lagi apa? Kalung. Sudah nggak pakai lagi apa? Gelang bahar. Itu sudah zaman kuno. Sekarang sudah ada jimat modelnya, jimat model ATM, kartu ATM, ya, lebih modern. Mungkin orang, oh jimat itu kan akik, ini kartu ATM men, belum tahu loh. Bahkan sampai dikatakan bahwasanya sampai kalah-kalah nih kartu ATM. Kartu ATM kan ada gold, ada silver, ada blue. Ini lain ini, dia lebih canggih lagi. Sudah ada gold, sudah ada silver, sudah ada blue, ada juga green dan black. Gak mau kalah. Black ini apa? Black ini adalah kartu pelindungan. Yang blue apa? Kartu akselerasi medan energi. Kayaknya dibikin apa? Dibikin ilmiah gitu loh. Kemudian yang silver apa? Kartu kecerdasan spiritual. Yang gold apa? Kartu eksplorasi kekayaan. Nih biar kaya nih. Green, kartu penyembuhan. Harganya berapa? Harganya macam-macam. Yang biasa 250.000 aja. Yang khusus 750.000 aja. Yang istimewa 1,5 juta. Ya 1,5 juta. Mendingan buat makan 1,5 juta.
Jadi sekarang kayak gitu. Pembodohan semakin banyak di kalangan umat. Maka kalau misalnya dikatakan umat sudah paham masalah tauhid, keliru. Karena yang namanya para tidak normal, mereka itu sudah terang-terangan promosi tentang perdukunan mereka di media-media massa. Contoh yang lain, tenaga dalam. Sekalian, antum tahu ya, tenaga dalam yang katanya itu nggak bisa apa? Nggak bisa kena pedang, bisa terbang, bisa menghilang, kemudian bisa apa lagi? Bisa meraga sukma dan sebagainya. Itu antum tahu, ilmu-ilmu seperti itu adalah memakai mantra-mantra. Di antara mantra-mantra yang disebutkan adalah yang disebutkan sebagai ajian angin dan awan. Ini katanya orang yang memiliki ajian ini, maka dia ini bisa melayang di udara, bahkan juga bisa membuat si pemiliknya berjalan di atas air, seperti yang ada di film-film. Apa mantranya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim dulu. Kelanjutannya apa? Ijadallah itu Rasulullah. Ini bukan kalimat Allah ini. Ini bukan nama Allah. Kuhidupkan aura dalam badanku. Selanjutnya apa? Gundul Allah, gundul Muhammad. Subhanallah. Allah dikatakan punya gundul, ya Allah. Ini penghinaan. Hah? Penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang enggak tahu, ini penghinaan. Katanya kemudian, terbentang payung Allah, terkibar payung Muhammad, gerakanlah badanku seperti kapas ringanku, kemudian mengikuti angin dan awan berkat kalimat Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Biasa, mereka itu biasa nyampur-nyampur. Awalnya dikasih bismillah, belakangnya dikasih apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tengah-tengahnya ada unsur penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran kalau bisa terbang, karena dibantu sama apa? Setan. Itu yang syirik-syirik. Ada juga cara lain untuk mendapatkan ilmu tadi, tenaga dalam, itu dengan melakukan puasa-puasa bid'ah. Antum kalau tahu puasa sunnah itu apa aja sih? Senin Kemis kan? Apalagi? Syawal, pertengahan bulan. Ini antum tahu ada puasa model baru? Bukan. Puasa pati geni. Ada juga nama puasa ngebleng, puasa ngelowong, puasa pendem, puasa ngepel, dan puasa ngerowot. Antum cari di hadis manapun gak akan ada. Antum sampai capek ngari itu gak akan ketemu namanya puasa ngerowot. Antum tahu puasa seperti ini ada di antara mereka yang katanya kalau puasa ini pati geni itu nggak boleh nyalakan api. Kalau puasa ngelowong itu harus ngelowong, harus masuk dipendem di dalam tanah sekian hari. Subhanallah, itu tujuannya apa? Tujuannya kalau misalnya dipendem sekian hari di tanah, itu berarti sholat enggak? Enggak sholat. Karena gimana dia mau wudhu, gimana dia mau sholat? Lawong dipendem kok. Itulah tujuan utamanya, supaya dia itu meninggalkan apa? Sholat. Kalau meninggalkan sholat, maka akan dibantu oleh setan dan jin. Ya, itu sebagian. Orang lain yang mengatakan, aduh waktunya 10 menit lagi nih, insya Allah segera. Ada orang yang mengatakan di antara penyimpangan kaum muslimin yang masih banyak di negeri kita adalah manakiban. Kita bukan sedang mencela para ulama. Syekh Abdul Qadir Jailani adalah merupakan seorang ulama terkenal dan kita sangat menghormati beliau. Akan tetapi yang kita sayangkan adalah orang-orang yang terlalu mengagungkan beliau, sampai-sampai meminta hal-hal yang tidak boleh diminta kecuali kepada Allah, kepada beliau. Di antaranya adalah yang ada di dalam buku manakib. Di situ disebutkan di akhir buku manakib, ayyuhal arwahut tahiratu min rijalil ghaib. Wahai para ruh-ruh yang suci dari alangan gaib.
Kunu aunan lana fi najahit talabat. Bantulah kami di dalam memberhasilkan permintaan-permintaan kami.